Seorang pemuda bengkel dari desa kecil, hanya lulusan SD, tangan kotor oleh oli, dan tak punya apa-apa selain pendengaran tajam terhadap suara mesin. Di sisi lain lintasan, seorang pembalap wanita terbaik negeri ini, cepat, dingin, cantik dan tak terkalahkan mendapat masalah serius pada motornya. Tak ada yang menyangka, pemuda itu hanya berniat membantu. Awalnya ditertawakan, diremehkan. Namun dengan nada angkuh, sang pembalap justru menantangnya, "Kalau kau bisa memperbaikinya," katanya dengan nada marah, "aku rela jadi istrimu." Dan di akhir cerita, satu keputusan akan membuat dunia otomotif terdiam. Siang itu, langit di atas desa Sukamukti tampak biru pucat, tanpa awan sedikit pun. Angin bertiup pelan, menggoyangkan pohon-pohon pisang di belakang sebuah rumah kecil yang juga berfungsi sebagai bengkel sederhana. Bengkel itu milik Agus, pemuda berusia 25 tahun yang telah hidup sebatang kara sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Bangunan bengkel itu jauh dari kata layak. Dinding kayu yang mulai lapuk, atap seng berkarat, dan sebuah papan nama dengan cat yang sudah memudar bertuliskan, "Bengkel Motor Agus Ayah." Tulisan itu kini mengelupas dimakan usia, namun Agus tak pernah berniat menghapusnya. Baginya, nama itu adalah warisan terakhir. Jejak tangan ayahnya yang dulu mengajarinya mengenal dunia mesin, tentang baut, mur, dan suara halus yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mendengarkan. Hari-hari Agus berjalan nyaris tanpa perubahan. Setiap pagi ia membuka bengkel, duduk di kursi kayu menunggu pelanggan datang. Kadang hanya 1 atau 2 warga desa yang mampir. Itu pun sekadar mengganti oli atau memperbaiki motor tua. Semakin lama, bengkel makin sepi. Di desa itu, motor besar adalah barang langka, mobil hampir tak pernah terlihat. Kebanyakan orang berjalan kaki atau mengayuh sepeda. Seringkali Agus termenung, menatap jalan tanah di depan rumah yang sunyi. "Andai aku bisa kerja di kota, di sana pasti banyak motor besar," gumamnya pelan. Ia sadar dirinya tak punya ijazah tinggi. Ia bahkan tak pernah melanjutkan SMP, karena harus merawat ayahnya yang sakit keras. Namun meski hanya lulusan SD, tangan Agus cekatan. Nalarnya tajam soal mesin. Di malam hari, ia sering membuka buku catatan tua peninggalan ayahnya, penuh sketsa, perhitungan, dan catatan kecil tentang karakter mesin. "Mesin itu hidup kalau kau tahu cara mendengarnya, Gus." Pesan terakhir ayahnya itu selalu terngiang. Beberapa minggu berlalu. Bengkel makin sepi. Tabungan Agus kian menipis. Setelah berpikir panjang, ia mengambil keputusan besar. "Aku harus ke kota. Di sana pasti ada bengkel besar. Aku bisa kerja, bisa belajar lebih banyak." Ia menjual satu-satunya motor butut peninggalan ayahnya demi ongkos perjalanan. Dengan tas kain berisi pakaian, obeng, dan buku catatan mesin, Agus menumpang truk sayur menuju kota besar. Kota menyambutnya dengan kebisingan dan panas menyengat. Jalanan padat, klakson bersahut-sahutan, aroma aspal bercampur bensin memenuhi udara. Agus melangkah pelan, kagum sekaligus bingung. Ia mendatangi satu persatu bengkel di pinggir jalan. Namun jawabannya selalu sama. "Kamu tamatan SD? Maaf, kami butuh teknisi bersertifikat. Ini mesin injeksi modern. Kami butuh orang kota." Hari menjelang sore. Langkah Agus melemah. Ia duduk di trotoar, meneguk air mineral terakhirnya. Saat itulah telinganya menangkap suara yang membuat jantungnya bergetar. Suara mesin balap. Bukan sembarang motor. Raungannya halus, stabil, dan dalam. Agus berdiri. Suara itu datang dari balik pagar tinggi bertuliskan Sirkuit Nasional Mandala, latihan tertutup MotoGP 200cc. Ia mendekat, memegang pagar kawat. Matanya membesar. Di dalam lintasan, motor-motor balap melaju kencang. Warna-warni baju pembalap berkilauan di bawah matahari. Bau bensin oktan tinggi menusuk hidung. Di antara para pembalap itu, matanya tertuju pada satu sosok. Seorang wanita berhelm biru metalik. Gerakannya lincah, tubuhnya menyatu dengan motor. Setiap tikungan dilewati tanpa ragu.
Setiap akselerasi terdengar seperti simfoni mesin sempurna. Di rompi belakangnya tertulis jelas, Sabrina Rahman. Agus menatap terpaku. Ia pernah mendengar nama itu dari radio warung. Pembalap nasional, 25 tahun, juara 8 kompetisi berturut-turut di kelas 200 cc. Dikenal cepat, disiplin, dan angkuh. Saat latihan berlangsung, Agus memperhatikan satu motor lain di lintasan. Ia memiringkan kepala, menyimak suaranya. Campuran bahan bakarnya nggak seimbang. Pasti drop di kecepatan atas. Gumamnya tanpa sadar. Motor itu melambat. Mesinnya terdengar dipaksa. Terlalu cepat dipaksa. Tambahnya pelan. Tiba-tiba sebuah suara menyambar dari belakang. Kamu tahu apa tentang motor? Agus menoleh. Sabrina berdiri di dekat pit, helmnya sudah terbuka. Tatapannya tajam. Rambut hitam panjangnya terurai sampai bahu. Agus tersentak, tapi tetap tenang. Aku memang gak punya motor sebagus itu. Tapi aku tahu rakitan mesinnya. Sabrina tertawa kecil, meremehkan. Omong kosong. Motor ini dikembangkan pakai komputer dan sensor digital. Bukan karburator kampung. Agus mengangkat bahu. Mesin tetap mesin. Mau digital atau karbu, tetap hidup karena keseimbangan. Sabrina memutar mata, lalu pergi. Menganggapnya hanya orang aneh. Namun entah kenapa, kata-kata itu tertinggal di kepalanya. Beberapa menit kemudian, Sabrina kembali ke lintasan. Bendera start dikibarkan. Ia memacu motor dengan kecepatan tinggi. Angin menampar wajahnya. Namun di tikungan keempat, motornya bergetar aneh. Ban belakang selip. Nyaris jatuh. Latihan langsung dihentikan. Kru berlari menghampiri. Apa yang terjadi? Bentak Sabrina. Maaf, Non, mungkin sistemnya overheat sedikit. Dari luar pagar, Agus melihat semuanya. Ia tahu masalahnya. Bahkan tanpa menyentuh motor itu. Ia mendekat dan bersuara cukup keras. Motormu kehilangan torsi di tikungan. Pembakarannya nggak seimbang. Kau paksa mesin cepat, tapi setelannya salah. Semua orang menoleh. Termasuk Sabrina. Wajahnya memerah menahan emosi. Kamu pikir kamu tahu motor 200 cc ini? Katanya tajam. Ini bukan bebek kampung. Aku tahu, jawab Agus dengan suara tenang. Tapi aku juga tahu, motor ini tak akan pernah maksimal kalau disetel seperti itu. Beberapa kru sirkuit saling pandang, lalu menahan tawa. Sabrina justru makin tersinggung. Tatapannya tajam, suaranya meninggi. Kalau kau bisa memperbaikinya, katanya menantang, aku rela jadi istrimu. Agus tersenyum samar. Aku tak ingin kau menyesal setelah itu. Baik, jawab Sabrina dingin. Tapi kalau kau gagal, kau harus berlari 50 putaran di sirkuit ini. Sepakat, jawab Agus singkat. Para kru tertawa geli, menganggap semua ini hanya lelucon. Namun bagi Agus, itu bukan permainan. Ia melangkah pelan menuju motor Sabrina yang terparkir di pit. Tangan kasarnya menyentuh bodi biru mengilap itu, seolah menyentuh makhluk hidup. Tenang saja, bisiknya pelan. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Sabrina melipat tangan di dada, menatapnya penuh keraguan. Ayo buktikan, pria desa. Sore mulai turun di sirkuit Mandala. Langit memerah. Suara mesin latihan perlahan mereda. Para kru mulai membereskan peralatan. Di tengah pit yang kian sepi, seorang pemuda desa jongkok di samping motor balap paling mahal di sana. Agus mengamati motor itu dengan saksama. Jemarinya menyentuh setiap baut, merasakan panas yang masih tersisa di mesin. Beberapa kru berdiri beberapa meter di belakang, sebagian menatap sinis, sebagian menahan tawa. Hei, hati-hati, ejek salah satu kru. Satu baut salah pasang, motor ini bisa meledak. Agus tak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali fokus. Di tangannya, kunci L dan obeng bergerak luwes, seolah perpanjangan dari pikirannya sendiri.
Panel mesin dibuka perlahan. Bunyi klik, klik, terdengar setiap baut dilepas. Sabrina kini berdiri lebih dekat, bersedekap dengan wajah datar. Dalam hatinya, ia masih tak percaya telah mengizinkan orang asing menyentuh motornya. Namun ada sesuatu dari sikap Agus, ketenangannya, tatapan matanya yang serius, yang membuatnya sulit mengusir pemuda itu begitu saja. "Apa yang kau lakukan?" tanya Sabrina akhirnya. "Menyelamatkan jantung motormu," jawab Agus tanpa menoleh. "Hah? Mesin ini kehabisan napas. Bukan karena lemah, tapi karena disuruh berlari tanpa oksigen." Sabrina mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Agus mengangkat kepala sebentar. "Campuran udara dan bahan bakarnya tak seimbang. Injektormu diatur terlalu tinggi, tapi klepnya telat menutup. Tekanan turun saat kau masuk tikungan." Sabrina melipat tangan lebih erat. "Kau bicara seperti profesor mesin." Agus tersenyum kecil. "Profesor tak perlu mengotori tangannya. Aku cuma anak bengkel. Aku belajar dari suara." "Dari suara?" "Ya. Setiap mesin bicara. Kalau kau peka, kau tahu kapan dia sedih, marah, atau butuh istirahat." Kata-kata itu membuat Sabrina terdiam beberapa detik. Ia tak tahu harus membantah atau justru merasa kagum. Agus melanjutkan pekerjaannya. Ia membuka sistem pembuangan, menyesuaikan posisi pipa udara, mengubah sudut filter, lalu memeriksa piston. Tangannya bergerak cekatan, tanpa ragu. Setiap gerakan terasa alami, seolah ia telah melakukan ini ratusan kali. Seorang kru senior mendekat. "Hei, pemuda. Kau mau bongkar semuanya? Itu motor balap, bukan motor bebek." Agus menjawab singkat, tanpa emosi. "Kalau kau ingin cepat, jangan biarkan mesin bernapas setengah." Sabrina memperhatikannya dengan seksama. Setiap kali Agus menjelaskan, nadanya selalu tenang dan pasti. Tak ada kesombongan. Hanya keyakinan yang lahir dari pengalaman panjang, bukan dari teori di atas kertas. Hampir 1 jam berlalu. Agus akhirnya berdiri, mengelap keringat di dahinya. "Sudah. Coba sekarang." Sabrina menatapnya ragu. "Kau yakin tak merusaknya?" "Kalau rusak, aku yang tanggung," jawab Agus. "Tapi kalau cepat, kau yang harus menepati janji." Wajah Sabrina memerah, entah karena panas atau rasa malu. Ia mengambil helm, menaiki motornya, lalu memutar gas perlahan. Suara mesin langsung berubah. Lebih dalam, lebih lembut. Namun terdengar buas, seperti singa yang baru terbangun. Para kru saling menatap. Suaranya beda. Sabrina menoleh sekilas ke arah Agus, lalu melesat ke lintasan. Dalam hitungan detik, motor itu melaju kencang. 1 tikungan, 2, 3, 5 lap penuh tanpa gangguan. Setiap tikungan dilalui sempurna. Kecepatan stabil, bahkan lebih tinggi dari rekor latihannya sendiri. Saat ia berhenti di depan pit, helmnya terangkat. Napasnya masih berat, tapi matanya berbinar. "Kau, apa yang kau lakukan tadi?" "Aku hanya membuatnya kembali bernapas," jawab Agus tenang. Para kru mendekat, memeriksa mesin. Semua normal. Bahkan suhu mesin turun drastis dibanding sebelumnya. Sabrina menatap Agus lama. Lalu dengan nada yang jauh lebih lembut, ia berkata, "Jangan senang dulu. 5 hari lagi aku ada balapan nasional. Kalau kau bisa memastikan motor ini membawaku juara, baru aku benar-benar percaya padamu." Agus tersenyum. "Setuju. 5 hari lagi, kita buktikan ucapanmu," kata Sabrina pelan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sirkuit Mandala dipadati ribuan penonton. Spanduk raksasa bertuliskan kejuaraan nasional MotoGP 200cc bergoyang ditiup angin. Deru mesin bergemuruh dari setiap padek, menyatu dengan sorak-sorai penonton yang tak sabar menanti balapan dimulai. Di sisi tim Sabrina, suasananya terasa sedikit berbeda. Beberapa kru masih menyimpan keraguan atas keputusan Sabrina
membawa mekanik dari desa. Bisik-bisik terdengar di belakangnya, tawa kecil yang disembunyikan. Nanti kalau motornya jebol, siapa yang tanggung jawab? Sabrina sudah gila, percaya sama anak kampung. Namun Sabrina memilih diam. Ia duduk di bangku padek, matanya tertuju pada Agus yang jongkok di samping motor, memeriksa setiap baut dengan penuh ketelitian. Di wajah pemuda itu tak tampak sedikit pun keraguan. "Kau yakin?" tanya Sabrina pelan. "Yakin?" jawab Agus mantap. "Aku bukan cuma memperbaiki mesinnya. Aku memperbaiki iramanya." Hari ini dia siap menari di lintasan. Sabrina menatap Agus lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam suaranya. Bukan sekadar keyakinan, tapi ketulusan. Bendera start dikibarkan. Balapan dimulai. Raungan 15 motor meledak bersamaan. Sabrina melesat dari garis awal, berada di posisi keempat pada lap pertama. Namun di tikungan kedua, ia menyalip dua lawan dengan mulus. Suara komentator menggema. Sabrina Rahman mulai menunjukkan taringnya. Kecepatan motornya kali ini terasa berbeda, lebih stabil, lebih buas. Di tribun, penonton bersorak. Agus berdiri di balik pagar pit, matanya terpaku pada layar monitor. Lap time stabil, 0,3 detik lebih cepat dari rekor. Gumamnya pelan. Lap demi lap berlalu. Motor Sabrina melaju seperti sambaran angin. Tak ada hentakan liar, tak ada kehilangan tenaga. Bahkan pembalap asing dari Malaysia, rival terkuatnya, tertinggal 2 detik di belakang. Saat bendera finish dikibarkan, Sabrina melintasi garis pertama. Sirkuit meledak oleh sorak-sorai. Sabrina juara lagi. Gelar dipertahankan. Tak tertandingi. Sabrina berhenti di pit. Helmnya dibuka. Senyum lebarnya merekah. Matanya langsung mencari satu wajah di tengah kerumunan, Agus. Ia berlari kecil ke arahnya. "Kau gila. Motor ini seperti punya sayap," serunya. Agus tertawa kecil. "Kau yang membuatnya terbang. Aku cuma membantu mengatur anginnya." Sabrina menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, di balik senyum kemenangan itu, ada rasa kagum yang tulus. Bukan hanya pada kecepatan, tapi pada seseorang yang membuatnya percaya bahwa kesempurnaan tak selalu datang dari gelar. Kadang dari mereka yang mendengar dengan hati. "Kau jangan senang dulu," katanya, mencoba menutupi perasaannya. "Aku mau lihat, ini keberuntungan atau memang kau sehebat itu." "Kalau kau masih butuh bukti," jawab Agus santai, "aku siap bantu di semua lombamu." Sabrina tertawa kecil. "Kau punya nyali juga rupanya." 3 bulan berlalu sejak kemenangan besar itu. Nama Sabrina semakin dikenal, bukan hanya karena rekor kecepatannya, tapi juga cerita di balik layar, pembalap wanita terbaik Indonesia yang berduet dengan mekanik dari desa. Sore itu langit mendung di atas garasi latihan. Di dalam, suara mesin meraung keras. Agus berdiri di samping, mengawasi jarum RPM dengan tatapan fokus. Sabrina, masih mengenakan pakaian balap, baru menyelesaikan 3 lap latihan dengan motor baru yang mereka rakit bersama. "Bagaimana?" tanya Sabrina sambil melepas sarung tangan. Agus menatap layar kecil. "Sempurna. Torsi naik 5%. Tenaga puncak stabil. Kalau begini terus, kau bisa tembus rekor waktu." Sabrina tersenyum bangga. "Kadang aku lupa, dulu aku sempat meremehkanmu." Agus tertawa kecil. "Aku juga gak nyangka pembalap paling terkenal di negeri ini keras kepalanya kayak batu." Mereka tertawa bersama. Garasi itu terasa hangat. Bukan lagi sekadar tempat kerja, tapi rumah bagi 2 jiwa yang saling memahami. Bagi mereka, suara mesin bukan hanya pekerjaan. Itu bahasa cinta yang hanya mereka berdua mengerti. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar besar datang. Manajer tim MotoGP Asia menemui Sabrina. "Sabrina, kami ingin kamu bergabung di kompetisi tingkat Asia," kata sang manajer di ruang rapat. "Tapi ada syarat. Kamu harus memakai mekanik dari tim kami. Kami sudah punya teknisi terbaik."
Sabrina terdiam. Matanya langsung tertuju pada Agus yang duduk di sampingnya. Agus menunduk rendah hati. Kalau itu lebih baik untuk kariermu, aku nggak apa-apa, Lid, katanya pelan. Namun Sabrina menatap manajer dengan tegas. Maaf, Pak. Kalau saya balapan, saya hanya percaya pada satu orang yang menyentuh mesin motor saya. Agus. Manajer terkejut. Tapi dia bukan teknisi resmi. Belum punya sertifikat internasional. Sabrina menggeleng. Mungkin dia tak punya sertifikat. Tapi dia punya hati dan tangan yang membuat saya menang. Dan bagi pembalap, itu lebih berharga dari kertas apapun. Ruangan hening. Agus menatap Sabrina dengan haru yang sulit diucapkan. Setelah perdebatan panjang, akhirnya keputusan diambil. Agus akan didaftarkan sebagai mekanik resmi tim Sabrina untuk kompetisi Asia. Hari keberangkatan ke sirkuit internasional Sepang pun tiba. Di dalam pesawat, Sabrina dan Agus duduk berdampingan, mengenakan seragam tim nasional dengan logo baru di dada, Sabrina Racing X Agus TE. Sabrina menatap keluar jendela, berbisik pelan. Siapa sangka kita bisa sejauh ini? Agus tersenyum. Aku dulu cuma anak kampung yang bermimpi bisa dengar suara mesin besar dari dekat. Sekarang aku duduk di sebelah pembalap terbaik di negeri ini. Sabrina menoleh. Tatapannya lembut. Kau lebih dari sekadar mekanik, Gus. Kau rumah yang selama ini aku cari. Agus terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia berani menggenggam tangan Sabrina, tanpa ragu, tanpa takut. Hari yang ditunggu itu akhirnya datang. Tribun dipenuhi ribuan penonton dari berbagai negara. Bendera Indonesia berkibar tinggi di udara, berdampingan dengan warna-warna bangsa lain. Di garis start, Sabrina berdiri di posisi ketiga. Wajahnya tenang. Di pit lane, Agus berdiri dengan headset terpasang, matanya terpaku pada monitor, siap membaca setiap getaran mesin. Lid, suara Agus terdengar jelas di radio komunikasi. Ingat, lap terakhir ambil jalur luar. Jangan paksakan di tikungan cepat. Baik, Gus, jawab Sabrina mantap. Suaranya tenang, karena di setiap kata yang ia dengar ada keyakinan dari orang yang ia cintai. Lampu start padam. Balapan dimulai. Sabrina melesat dengan kecepatan menakjubkan. Dua pembalap dari Jepang dan Thailand berusaha menutup jalannya. Mereka saling salip, saling tekan. Namun Sabrina tak tergesa. Ia menunggu. Agus terus memantau suhu mesin dan tekanan ban melalui data di monitornya. Napasnya tertahan setiap kali Sabrina masuk tikungan tajam. Lap terakhir tiba. Seluruh penonton berdiri. Jantung berdegup serempak dengan raungan mesin. Di lintasan lurus terakhir, Sabrina menarik gas penuh. Ia mengambil jalur luar, persis seperti pesan Agus. Dalam satu tarikan napas panjang, ia menyalip dua pembalap di depannya dan melesat menuju garis finish. Selisihnya tipis, hanya 0,2 detik. Sabrina, Indonesia juara. Sorakan meledak di seluruh arena. Bendera merah putih berkibar tinggi, menari di antara sorak dan air mata. Sabrina berhenti, melepas helmnya, lalu berlari ke arah pit lane. Di sana Agus menunggu dengan senyum lebar. Tanpa peduli kamera dan ribuan mata yang menatap, Sabrina langsung memeluknya erat. Aku menang lagi, katanya sambil terisak bahagia. Dan kali ini, karena cinta. Agus memeluknya kembali, menatapnya dengan lembut. Aku cuma ingin lihat kau bahagia, Lid. Mesin bisa ku buat cepat, tapi hatimu cuma bisa ku mengerti. Sejak kemenangan di tingkat Asia itu, nama Sabrina dan Agus menjadi fenomena di dunia otomotif. Sponsor berdatangan silih berganti. Tawaran menggiurkan datang dari mana-mana. Namun mereka memilih hidup sederhana. Sabrina membeli sebidang tanah di pinggiran kota dan membangun sebuah bengkel baru. Di depannya terpasang papan nama besar, Sabrina X Agus Racing Garage. Bengkel itu bukan sekadar tempat kerja, tapi rumah bagi mimpi mereka. Pada hari peresmian, media berkumpul.
Kamera mengarah ke Sabrina. Ia tersenyum dan berkata, "Dulu saya cuma pembalap yang percaya pada mesin. Tapi sejak bertemu Agus, saya belajar percaya pada keajaiban. Bahwa kadang cinta datang dari tangan yang kotor oleh oli." Beberapa bulan kemudian, mereka menikah. Pernikahan sederhana di taman kecil belakang bengkel. Hanya keluarga, kru, dan sahabat terdekat yang hadir. Saat Sabrina melangkah menuju Agus yang menunggunya di pelaminan, banyak mata yang basah, termasuk manajer yang dulu pernah meragukan Agus. Usai upacara, Sabrina berbisik di telinga suaminya. "Sekarang aku bukan hanya pembalap yang tak terkalahkan. Aku juga istri dari mekanik terbaik yang pernah ada." Agus tersenyum, menggenggam tangan Sabrina erat. "Saya berjanji akan selalu mencintaimu," katanya lirih, "dan saya akan selalu bersamamu dalam hidupku."